Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014. Saya dari praktikum kelas A. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pertemuan ketiga, yaitu tugas 2 mengenai Simulink, yaitu pengenalan MATLAB dan Simulink. Saya dari kelompok 2. Dari praktikum dasar sistem kontrol. Nah, di sini ada dasar sistem dinamis dan Simulink. Presentasi ini akan membahas konsep dasar sistem dinamis, transformasi Laplace, fungsi transfer, pemodelan sistem, pengenalan sistem kontrol, dan penggunaan dasar Simulink. Nah, ini yang pertama ada dasar sistem dinamis, memahami konsep inti yang membentuk sistem dinamis. Kemudian ada transformasi Laplace dan fungsi transfer, yaitu alat matematis penting untuk analisis sistem. Kemudian ada pemodelan sistem, pendekatan untuk sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Kemudian ada pengenalan sistem kontrol, yaitu dasar-dasar bagaimana sistem diatur dan dikendalikan. Kemudian yang terakhir ada dasar Simulink, yaitu pengantar alat simulasi dan blok-blok utamanya. Nah, di sini ada dasar sistem dinamis. Apa itu dasar sistem dinamis? Sistem dinamis adalah sistem yang keadaan atau perilakunya berubah seiring waktu sebagai respons terhadap masukan atau kondisi awal. Memahami sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa dan otomatisasi. Ini adalah fondasi untuk menganalisis bagaimana berbagai komponen berinteraksi dan berevolusi dalam suatu sistem. Kemudian ada transformasi Laplace dan fungsi transfer. Transformasi Laplace yaitu mengubah persamaan diferensial kompleks dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dalam domain frekuensi atau S-domain. Ini sangat menyederhanakan analisis sistem linier waktu invarian atau LDI. Nah, di sini ada rumusnya dan juga ada fungsi transfer atau rasio keluaran suatu sistem terhadap masukan dalam domain Laplace. Mengasumsikan kondisi awal 0. Ini adalah representasi matematis dari dinamika sistem. Memungkinkan kita memprediksi respons sistem terhadap berbagai masukan. Di sini juga ada rumusnya. Kedua konsep ini merupakan tulang punggung dalam analisis dan perancangan sistem kontrol klasik. Nah, kemudian ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Yang pertama, sistem mekanik menggunakan hukum Newton dan konversi energi. Elemen umum ada massa, pegas, peredam. Dinyatakan dalam persamaan diferensial orde kedua. Yang kedua ada sistem elektrik menggunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan dan arus. Elemen umumnya resistor, induktor, dan kapasitor. Dinyatakan dalam persamaan diferensial yang melibatkan muatan atau arus. Yang ketiga ada sistem hidrolik menggunakan prinsip aliran fluida, tekanan, dan volume. Elemen umumnya katup, pompa, dan akumulator. Dinyatakan dalam persamaan yang melibatkan laju, aliran, dan tekanan. Pemodelan ini memungkinkan kita untuk mempresentasikan perilaku fisik sistem secara matematis. Kemudian ada pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol dirancang untuk mengatur dan memanipulasi perilaku suatu sistem agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ini biasanya melibatkan umpan balik untuk mencapai kinerja yang stabil dan akurat. Ada referensi, pengendali, output, summing, plan, dan sensor. Diagram blok adalah representasi grafis sederhana dari hubungan antara berbagai komponen dalam suatu sistem kontrol. Kemudian ada dasar Simulink. Memulai. Simulink adalah lingkungan pemrograman grafis berbasis blok untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis multidomain. Ini terintegrasi erat dengan MATLAB. Nah, terus cara penggunaan ada buka simulasi dari MATLAB, buat model kosong baru, share dan lepas blok dari library browser, hubung blok untuk membentuk suatu sistemnya, konfigurasikan parameter blok, jalankan simulasi dan analisis hasilnya. Kemudian ada blok-blok Simulink esensial. Yang pertama ada source dan sinks, yaitu sumber menyediakan sinyal, misalnya sinus, wave, dan step. Sinks menampilkan atau menyimpan sinyal, misalnya scope dan to work base. Kemudian ada math operation, melakukan operasi matematika dasar, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gain. Kemudian ada matrix and lookup tables, yaitu untuk operasi matrix, misalnya matrix gain, dot product, dan pemetaan nilai input ke output 1D, 2D, dan lookup table.
Selanjutnya ada user defined function, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengimplementasikan fungsi untuk menggunakan kode MATLAB, misalnya MATLAB function block. Kemudian ada mux, dmux, dan bus. Mux menggabungkan sinyal, dmux itu memisahkan sinyal, kemudian bus mengatur banyak sinyal dalam satu garis. Kemudian ada selectors dan switch, yaitu selektor memilih elemen dari vektor atau matriks, switch meneruskan sinyal berdasarkan kondisi. Kemudian ada logic operation, yaitu melakukan operasi logika boolean, misalnya and, or, not, XOR, none, dan lain sebagainya yang ada di bagian gerbang logika. Kemudian ada subsystems and M-files. Subsystems mengelompokkan blok untuk modularitas. M-files digunakan untuk menginisialisasi parameter atau menjalankan script. Nah, poin utama dan langkah selanjutnya, sistem dinamis adalah inti dari rekayasa modern, dijelaskan oleh transformasi Laplace dan fungsi transfer. Pemodelan mekanik, elektrik, hidrolik memungkinkan representasi matematis perilaku sistem. Kemudian sistem kontrol memanfaatkan umpan balik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan diagram blok sebagai alat visual. Nah, kemudian ada Simulink, adalah alat yang ampuh untuk simulasi sistem dinamis dengan blok-blok fungsional yang kaya. Langkah selanjutnya, eksplorasi lebih dalam blok-blok Simulink, latihan pemodelan sistem nyata, dan merancang sistem kontrol sederhana. Sekian dari saya. Kemudian nanti akan ada proses Simulink di aplikasi MATLAB atau software MATLAB. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan simulasi Simulink, yaitu di MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuka MATLAB-nya, kemudian klik bagian Simulink ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lalu klik library browser untuk menampilkan di sininya, dan kita nanti kliknya yang bagian Simulink ini. Kemudian saya pertama akan mencoba yaitu rangkaian untuk sinusoidal. Nah, di sini kita yaitu membuka bagian search, kemudian kita pilih di bagian sini, kita tarik. Agar kita perlu menambahkan sebagai pembacanya, kita pilih yang bagian di bagian sing, lalu kita pilih bagian scope. Seperti ini, lalu kita sambungkan. Lalu kita coba run. Di sini kita coba klik 2 kali. Untuk menampilkan gelombang sinusoidalnya.
tertampil seperti ini gelombang sinusoidalnya. Nah, kemudian saya akan mencoba yang lainnya, yaitu kita pilih command use block. Nah, di sini kita pilih gain, lalu kita taruh di tengah sini. Nah, sudah. Kemudian kita run. Kita coba klik bagian scope-nya. Nah, di sini kan tertampil yaitu gelombangnya di angka 1 dan juga di minus 1 karena di bagian G-nya ini tertera angka 1. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti angkanya. Nah, di sini saya ganti semisal 4. Kita apply. Oke. Kita run kembali. Lalu kita klik bagian scope-nya 2 kali. Nah, di sini akan menghasilkan gelombang sinusoidal di angka 4. Nah, kemudian saya akan mencoba yang lainnya. Kita pilih search. Nah, di sini saya pilih mencoba ini. Lalu ada bagian pilih juga ini. Lalu pilih ini. Lalu yang terakhir saya pilih ini. Nah, kemudian di sini saya akan ini di bagian C, saya pilih scope. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan. Seperti ini. Lalu kita run. Setelah seperti ini, kita klik satu persatu untuk menampilkan bentuk gelombangnya. Nah, ini untuk gelombang dari hasil yang ini. Nah, bentuknya akan sama ini. Kemudian kita lihat yang selanjutnya.
sini selanjutnya saya akan mencoba yang lainnya, yaitu saya akan mencoba operasi aritmatika. Kita klik yang sini, lalu kita pilih math operation. Nah, kita tambahkan yang add ini yaitu untuk penjumlahan. Kemudian kita pilih yang subtract ini untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Lalu kita pilih selanjutnya yaitu divide, yaitu untuk perkalian dan pembagian. Kemudian pilih yang product, yaitu untuk perkalian. Lalu kita ke bagian search. Kita pilih yaitu konstan. Di sini kita masing-masing beri 2 karena ada 2 kaki yang harus disambungkan dan nantinya agar bisa menghasilkan keluaran ini. Lalu kita ke bagian sing untuk menambahkan display. Nah, gunanya ini untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini. Lalu kita sambungkan satu persatu. Di sini saya sudah menyambungkan satu persatu, lalu kita run. Nah, maka di sini displaynya akan menampilkan hasil 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan ini 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Sebenarnya di sini kita dapat mengubah angkanya sesuai keinginan kita. Kemudian di sini saya akan mencoba yang lainnya yaitu matrix. Kita pilih di commonly used blocks. Kemudian kita pilih sebelumnya kita pilih yang di search terlebih dahulu saja. Kita pilih constant. Kemudian kita ke sini, kita pilih design. Kemudian kita di bagian sing, kita pilih yaitu display. Kita sambungkan. Kita run. Karena di sini matrix, kita di sini ganti angka terlebih dahulu yaitu 1.
sini kita ganti 1 2 3 4, kita apply, kita oke. Kemudian yang di sini kita ganti itu 5 4 3 2, kita apply. Sini lalu kita run. Maka di sini akan menambah seperti ini. Ada 5, 8, 9, 8. Seperti itu. Kemudian saya akan mencoba yang lainnya lagi, yaitu untuk math operation, yaitu untuk max dan min. Kita ke bagian search, kita pilih constant, lalu kita pilih sing, untuk menampilkan display. Di sini kita yang atas kita ganti max. Oke. Nah, kemudian yang max, min max ini kita nomornya ganti dengan 4 dan 3 dan 2 1. Bagian sini kita ganti 4 dan 3 dan 2 1. Begitupun dengan yang ini. Kemudian kita sambungkan. Lalu kita run.
Di sini kan nilai max yaitu yang paling besar yaitu nilainya 4, dan di sini nilai minimum yaitu min 3. Lalu saya akan mencoba lagi, yaitu kita ke bagian search, kita pilih constant, lalu kita search user defined function, kita pilih yang ini, kemudian kita ke bagian ini untuk display. Di sini kita ganti scene kita di sini pilih scene. Nah, kemudian kita di sini tinggal saja. Lalu kita sambungkan. Nah, di sini itu rangkaiannya yaitu sesuai kemauan usernya. Menampilkan sesuai kemauan usernya. Lalu kita run. Akan menjadi seperti itu. Kemudian di sini saya akan membuat bentuk tabel, yaitu yang pertama kita ke smoothing terlebih dahulu lagi, kita pilih yang search, kita pilih constant, kemudian kita pilih casing yaitu display sini. Kemudian pilih ke sini, kita pilih yang ini. Kita sambung. Kita klik ini 2 kali. Kita klik 2 kali apabila ingin ini biarkan seperti ini. Ketika mau mengedit tabel, kita klik bagian sini saja, lalu kita run. Maka akan menjadi
hasilnya seperti ini. Nah, isi tabelnya akan menjadi seperti ini. Saat ini. Nah, yaitu hasil tadi adalah hasil ini. Karena di sini tadi 1, maka hasilnya ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sudah membuat rangkaian terlebih dahulu. Di sini ada yaitu di bagian source tadi, dan di sini ada bus counter dan bus creator dan bus selector. Lalu ada max dan limax. Lalu di sini ada scope. Lalu selanjutnya kemudian di sini saya akan melanjutkan yang lainnya, yaitu kita pilih di sini search, kita pilih constant, lalu saya pilih signal routing, untuk memilih selector. Kemudian kita ke bagian sync, display. Sini kita ganti yaitu 1, 2, 3. Kita sambungkan putaran. Nah, setelah kita run maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggunakan switch, manual switch. Itu pertama kita pilih di search yaitu sound. Pilih ini. Kemudian kita mencari switchnya itu dengan
gunakan manual switch, lalu kita ke bagian sini, terus ini, lalu kita sambungkan ini, lalu kita run. Setelah kita run, kita cek scriptnya, klik 2 kali. Maka akan menampilkan seperti ini. Lalu kita pindahkan ke bawah, kita cek seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir saya akan mencoba yaitu untuk gerbang logika atau logika. Kita pilih yang pertama yaitu search, kita pilih constant. Lalu selanjutnya kita ke logic operation. Nih, logic and bit operation. Lalu kita pilih yang logic operation ini. Kemudian yang terakhir kita pilih di sini, kita pilih display untuk menampilkan hasilnya. Jadi display itu untuk menampilkan hasil, dan kita sambungkan sudah. Kita run. Di sini hasil 1 karena n. Jika kita ingin menggantinya, kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa mengganti or dan lain-lainnya. Gerbang logika yang lainnya bisa kita ganti nan. Oke. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya misal ini mau dijadikan satu agar terlihat lebih ringkas, bisa yaitu dengan cara di Boolean subtraction, terus
nanti bisa diganti. Nah, ini tadi saya sudah membuat, yaitu di sini tadi di bagian search kita pilih send web, terus ini kita pilih get, lalu ini ada scope. Agar menjadikan ini lebih ringkas ya kita kemudian di sini kita pilih substance. Nah, jadi seperti ini. Tampilannya lebih ringkas. Seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.